Halo warga Sedulur Banten, senang sekali kami kembali hadir menyajikan informasi seputar pemerintah Provinsi Banten selama sepekan dalam Banten Sepekan. Kita masuk ke informasi pertama. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar optimis terhadap kesiapan Provinsi Banten dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Rapat diikuti oleh Bupati, Wali Kota, KPU, Bawaslu, Forkopimda, Kabupaten Kota seprovinsi Banten, serta Kepala OPD Pemerintah Provinsi Banten. Beberapa kendala teknis telah dilakukan mitigasi, diantaranya terkait dengan kemungkinan adanya kawasan banjir, wilayah blank spot hingga kepulauan, telah dibahas untuk langkah-langkah penyelesaiannya. Mitigasi dan bahasan langkah penyelesaian merupakan tindak lanjut dari pemetaan berbagai hal oleh KPU Provinsi Banten dalam rangka pelaksanaan pemilu 2024. Evaluasi terkait daya dukung kepala daerah bersama jajarannya serta Forkopimda terhadap pelaksanaan pemilu 2024 juga terus dilakukan, termasuk pula terhadap KPU dan Bawaslu sesuai dengan tugas pokok dan peran masing-masing. Pemerintah Provinsi Banten telah membentuk Desk Pemilu. Begitu juga dengan pemerintah kabupaten kota telah membentuk Desk Pemilu, sehingga bisa saling memberi informasi, bisa lebih cepat dan terukur. Al-Mukhtabar berharap dengan persiapan yang matang, 14 Februari 2024 kita bisa melaksanakan pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya. Kami berhasil mewawancarai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Muhammad Ihsan. Tahapan pemilu, KPU Provinsi Banten telah menyiapkan proses penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui saat ini memasuki tahapan kampanye. Tahapan kampanye ini kami memfasilitasi seluruh peserta pemilu baik perseorangan maupun dari partai politik untuk melakukan kampanye, menawarkan visi misi, menyampaikan program dalam rangka pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pengadaan dan pendistribusian logistik. Saat ini kami telah menerima seluruh jenis surat suara, kami telah melakukan sortir lipat, pengepakan dan seterusnya di seluruh gudang di KPU Kabupaten Kota. Sebagian juga sudah kita distribusikan di kecamatan. Dan kami pastikan pemilu tahun 2024 nanti logistik sudah siap 1 hari sebelum pelaksanaan di TPS. Sebagaimana kita ketahui bahwa tahun pemilu kita memasuki bulan Februari, di mana di bulan ini musim penghujan. Kami juga melakukan mitigasi berkaitan dengan proses wilayah yang rawan banjir, longsor dan juga blank spot. Nah, kami ini melakukan koordinasi dan juga komunikasi dengan pemerintah daerah dalam rangka menanggulangi segala risiko blank spot maupun rawan banjir tersebut. Harapannya pada pelaksanaan nanti segala kekhawatiran kita ini tidak terjadi. Nah, apabila terjadi maka hal-hal yang sudah kita siapkan, misalnya ada longsor, maka ada TPS yang lokasinya longsor, maka kita akan pindahkan di wilayah yang kondisinya aman. KPU Provinsi Banten mengajak seluruh warga sedulur Banten untuk hadir pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 di TPS menggunakan hak pilih sebagai hari kasih suara untuk Indonesia. Insya Allah pemilu kita bisa berjalan dengan lancar, baik, dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar resmikan penunjang layanan dan teaching hospital di RSUD Provinsi Banten dalam rangka menyiapkan SDM kesehatan masa kini dan masa yang akan datang. Peresmian penunjang itu melengkapi sejumlah fasilitas serta sarana dan prasarana RSUD Banten yang menjadi rumah sakit tipe B pendidikan sejak awal tahun 2023 lalu. Sebagai lanjutan dari reformasi birokrasi tematik berdampak di bidang kesehatan, penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengungkapkan pembentukan kawasan penunjang teaching hospital ini merupakan daya dukung yang dilakukan pemerintah Provinsi Banten dalam rangka menyiapkan SDM kesehatan saat ini dan yang akan datang. Saat ini sudah ada 2 perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Pemprov Banten, yakni
yakni Fakultas Kedokteran Untirta Serang dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kedepan tentu berbagai fasilitas penunjang lainnya akan terus dilengkapi guna memperkuat proses edukasi serta yang utama untuk penanganan masyarakat Banten yang datang ke RSUD Banten. Saat ini RSUD Banten sudah memiliki berbagai peralatan baru seperti MRI CT scan serta lainnya dan akan terus dilengkapi. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramuji Hastuti menambahkan banyak fasilitas penunjang di dalam kawasan ini. Seperti untuk penunjang teaching hospital disiapkan ruang belajar yang representatif, auditorium, perpustakaan, ruang arsip, serta fasilitas mes putra dan putri yang sedang melaksanakan koas. Bahkan jika tidak ada kendala, tahun depan akan ada tambahan layanan pembangunan ruang radioterapi bagi penderita kanker yang saat ini jumlahnya cukup banyak. Radioterapi merupakan salah satu mekanisme terapi penyembuhan kanker selain kemoterapi. Jika selama ini masyarakat Banten harus ke RSCM atau RS Darmais untuk terapi, ke depan semoga cukup melakukan terapi di RSUD Banten saja. Warga seluruh Banten, pemerintah Provinsi Banten salurkan ratusan bansos, UEP, bantuan jaminan sosial keluarga dalam rangka penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim. Program ini bagian dari lanjutan ekspedisi reformasi birokrasi tematik berdampak pemerintah Provinsi Banten. Al-Muktabar mengungkapkan ratusan bantuan yang diberikan itu merupakan salah satu tugas pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran bantuan sosial dan bantuan usaha ekonomi produktif atau UEP dilaksanakan di awal tahun 2024. Selain merupakan program lanjutan dari tahun 2023 juga agar kemanfaatan program bisa lebih cepat dirasakan oleh masyarakat. Penjabat Sekda Provinsi Banten Virgoyanti dalam laporannya mengungkapkan pada tahun 2024 ini pemerintah Provinsi Banten akan menyalurkan bantuan sosial dari Dinas Sosial Provinsi Banten berupa bantuan kursi roda bagi disabilitas sebanyak 81 unit seprovinsi Banten, bantuan tongkat bagi disabilitas sebanyak 80 pasang, bantuan kaki palsu bagi disabilitas sebanyak 30 buah, bantuan tongkat kaki 3 bagi lanjut usia sebanyak 200 unit, alat bantu dengar sebanyak 39 pasang, bantuan jaminan sosial keluarga dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrim sebanyak 65.000 dan untuk Kota Cilegon sebanyak 2.135 KK di mana masing-masing mendapatkan Rp500.000. Selanjutnya bantuan permakanan susu dan telur sebanyak 12.000 penerima, di mana masing-masing mendapatkan 6 kg telur dan susu UHT ukuran 125 ml. Sedangkan untuk bantuan UEP sebanyak 740 penerima, di mana masing-masing mendapat bantuan alat usaha senilai 2,5 juta. Bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten berupa bantuan beras untuk Kota Cilegon sebanyak 1.890 kpm yang masing-masing menerima 10 kg. Bantuan dari DP3 AKKB Provinsi Banten berupa bantuan makanan bernutrisi untuk anak stunting sebanyak 425 paket. Kemudian bantuan pemberdayaan ekonomi perempuan untuk anak perempuan, kepala keluarga dan orang tua anak stunting. Jenis bantuan yang diberikan oven dan loyang sebanyak 2.200 dan chopper sebanyak 385 buah. Sedangkan bantuan dari DKP Provinsi Banten berupa bantuan ikan konsumsi untuk 100 penerima, masing-masing penerima mendapatkan 1 kg, total 100 kg. Pemerintah Provinsi Banten tengah fokus menjalankan salah satu strategi untuk menurunkan angka pengangguran di Provinsi Banten dengan melengkapi sarana dan prasarana sekolah, baik SMA, SMK, dan SKH agar lulusannya terakses lapangan pekerjaan. Hal itu diungkapkan Al-Muktabar usai peresmian pembangunan sarana prasarana sekolah di Kota Cilegon dalam rangka ekspedisi reformasi birokrasi tematik berdampak 2024 di SMK Negeri 4 Kota Cilegon, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon. Al-Muktabar mengaku dirinya tengah mendorong sekolah-sekolah swasta untuk meningkatkan peran dan kualitas mutu yang baik dengan memberikan kontribusi seperti bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA dan lain-lain. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Tabrani mengatakan, di Kota Cilegon tahun 2023, pada SMK Negeri 4 telah dibangun gedung praktik siswa yang dilengkapi ruang simulasi dan alat praktik. Pada SMK Negeri 1 Cilegon diberikan sarana praktik teknik permesinan, SMK Negeri 2 diberikan sarana praktek kimia industri dan perkembangan ruang analis kimia, pada SMK Negeri 3 diberikan kelengkapan praktik dan 1 unit mobil usaha layanan wisata, dan SKH 1 Cilegon dibangun 2 ruang kelas baru. Informasi selanjutnya, mendekati bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024, pemerintah Provinsi Banten terus berupaya mengendalikan harga kebutuhan pokok. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgoyanti ikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri. Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri diikuti secara virtual bersama tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Provinsi Banten serta jajaran Kejaksaan Tinggi Banten, TNI dan Polri di Pendopo Gubernur KP3B Kota Serang.
Virgoyanti mengatakan, mendekati Hari Besar Keagamaan Islam tahun 2024, pemerintah Provinsi Banten terus melakukan pengendalian harga kebutuhan pokok sejak dini, terutama pada komoditas bawang putih, bawang merah, cabai, beras, serta telur ayam dan daging ayam. Pengendalian harga itu dilakukan pemerintah Provinsi Banten dengan cara menjaga stabilitas pasokan bersama Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Provinsi Banten melalui PT Agrobisnis Mandiri, melakukan intervensi kepada para petani dan peternak, serta pihaknya segera memperhatikan stabilitas pasokan pangan ternak agar harga daging ayam dan telur ayam terkendali. Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Ketahanan Pangan pada bulan Januari ini telah melakukan gelar pangan murah atau GPM sebanyak 7 kali di wilayah Kota Serang, sehingga dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pangan dengan harga terjangkau. GPM bahkan akan terus dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Kota seprovinsi Banten selama tahun 2024. Pemerintah Provinsi Banten pun senantiasa menjaga stok cadangan beras pemerintah untuk menjaga stabilitas ketersediaan pangan. Pemerintah Provinsi Banten dorong percepatan pembangunan hunian tetap untuk ratusan pengungsi korban banjir Kabupaten Lebak yang masih menempati hunian sementara. Dorongan itu disampaikan Al-Muktabar kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, penjabat Bupati Lebak bersama jajaran, Kementerian Keuangan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rapat koordinasi terkait tindak lanjut pembangunan hunian tetap di Gedung KPK Jakarta pada hari Senin 29 Januari 2024. Menurut Al-Muktabar, pembangunan hunian tetap itu harus segera dilakukan. Pasalnya, masyarakat yang terdampak sudah lama menunggu. Jikapun alokasi anggaran yang semula dijanjikan sepenuhnya dari BNPB tidak bisa direalisasikan karena berbagai faktor, pemerintah daerah siap untuk melakukan itu. Al-Muktabar menjelaskan dapat juga dialokasikan di APBD. Hal itu sudah pernah dilakukannya sewaktu dirinya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Banten aktif, di mana waktu itu dirinya mengalokasikan anggaran untuk hunian tetap korban banjir di Kabupaten Pandeglang. Demikian Banten Sepekan kami hadirkan untuk Anda warga seluruh Banten. Sampai jumpa di Banten Sepekan selanjutnya.